Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat Maulana Husna dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa sharing bareng ngaji parenting via Facebook. Saya planningkan untuk beberapa hari ke depan untuk sama-sama mengisi kegiatan positif di antara kegiatan kita, terutama yang berdampak efek dari lockdown. Tagline-nya adalah Corona sementara, belajarnya untuk selamanya. Monggo sebelum kita mulai ngaji parenting ini, kita buka dengan salawat burdah. Mudah-mudahan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi tuja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muktahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, sahabat Maulana Husna yang berbahagia dimanapun berada, kenapa kegiatan ini saya berikan nama ngaji parenting via Facebook? Ini harapannya adalah mengisi waktu untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama menyiapkan generasi emas, generasi golden age, generasi bangsa Indonesia yang berbudi, berkarakter, dan insya Allah beramal soleh. Allahumma amin. Baik, sebenarnya kegiatan parenting ini sudah seringkali saya laksanakan. Pada tahun 2010 saya sudah mulai keliling ke beberapa PAUD pendidikan anak usia dini untuk memberikan pengetahuan, untuk sharing pengetahuan berkaitan parenting. Apa sih parenting itu? Parenting itu bahasa mudahnya adalah pendidikan keorangtuaan. Namun siapapun boleh mengakses informasi ini selagi bermanfaat, dan sekali lagi tujuannya adalah untuk menyiapkan generasi yang lebih berbudi, lebih berkarakter, beramal soleh. Allahumma amin. Baik, untuk pertemuan pertama saya menggunakan media video. Nanti pertemuan kedua, ketiga maupun keempat lihat kondisi atau situasi yang ada begitu. Yang pertama begini, saya akan memberikan judul atau tema pada malam hari ini adalah kunci membentuk anak soleh. Mengapa saya menggunakan tema itu? Yang pertama karena tidak berasa selama saya berumah tangga sudah mempunyai 3 putra. Yang pertama sudah kelas 5 MI, yang kedua di TK, dan yang ketiga di PAUD. Ini ternyata ikhtiar kita bersama, sebuah proses yang sebenarnya mudah, tetapi karena kemampuan kita yang terbatas kadang kita mengatakan sulit. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, sahabat Maulana Husna, dalam Al-Quran itu anak itu dipanggil atau disebut atau ada 3 sebutan. Yang pertama, anak itu aduwun. Aduwun itu adalah musuh. Mengapa anak itu bisa menjadi musuh? Bisa jadi karena anak itu selalu menjengkelkan orang tua.
bawaannya selalu membuat orang tua marah, membuat orang tua mangkel, membuat orang tua kecewa. Bahkan tetangga pun ikut kecewa karena anak itu selalu membuat bikin kegaduhan. Anak itu selalu membuat hal-hal yang tidak positif. Maka yang pertama adalah tipikal anak yang pertama sebagai aduwun, musuh. Sekali lagi aduwun di sini maknanya adalah musuh. Kemudian yang kedua, anak bisa diberi sebuah sebutan namanya fitnatun, fitnah. Nah, fitnah di sini maknanya adalah cobaan. Bagaimana anak itu dalam lingkungan sehari-hari menjadi fitnah dalam keluarga kita. Ada saja contoh cobaan begini. Kita sudah mengikhtiarkan anak itu dimasukkan ke sekolah yang bagus. Namun ternyata di sekolah itu dia selalu membuat kacau, membuat suasana temannya berantakan, membuat suasananya lingkungan sekolah itu ada konflik. Maka ini merupakan kategori cobaan. Kita sudah berusaha untuk memasukkan anak sekolah yang bagus, namun ternyata banyak masalah-masalah yang ada yang menimbulkan orang tuanya ikut menyiasati atau menyelesaikan masalah itu. Tentunya dengan mediasi para guru, para pendidik, kepala sekolah, dan akhirnya menemukan sebuah solusi. Nah, ini berarti merupakan kategori fitnatun, yaitu cobaan. Yang ketiga adalah qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Itu adalah bawaannya anak itu menyenangkan, baik menyenangkan terhadap orang tua, keluarga, tetangga maupun sekitarnya. Pertanyaan saya adalah, apabila tiga kriteria itu, yang pertama adalah aduun, yang kedua adalah fitnatun, yang ketiga adalah qurrata a'yun, pilih yang mana Bapak Ibu sahabat Baut Al-Husna? Saya yakin, aku yakin bahwa jenengan semua akan milih yang ketiga. Kenapa? Karena ketika anak itu sudah masuk kategori qurrata a'yun, maka orang itu menyenangkan batin maupun dohir, atau dibalik lahir dan batin. Ketika sudah qurrata a'yun, sekali lagi, maka itu merupakan aset keluarga kita. Lebih umumnya adalah aset bangsa, lebih khususnya lagi aset agama, untuk selalu mensiarkan nilai-nilai agama yang positif. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di Al-Qur'an disebutkan tiga tadi, yang pertama adalah aduun, kemudian yang kedua fitnatun, dan yang ketiga adalah qurrata a'yun. Para ulama dan para ahli parenting, terutama yang berbasis keagamaan, maka dirumuskan ada 4. Ulama memberikan konsep untuk membentuk anak itu soleh ataupun solehah. Saya catat dan saya rangkum dari beberapa sumber, saya kasih 4. Yang pertama adalah rezeki halal. Coba kita lihat, kita sebagai orang tua, apakah kita sudah memberikan rezeki halal terhadap anak-anak kita? Bukan soal mencukupi saja, itu tidak cukup, tetapi bagaimana, apakah yang kita berikan kepada anak-anak kita rezeki itu sudah halal? Semoga dan mudah-mudahan kehalalan akan selalu ada dan selalu mengalir pada kehidupan rumah tangga untuk membiayai anak-anaknya atau untuk kebutuhan anak-anaknya. Yang kedua adalah anak dalam bimbingan guru yang benar. Sekali lagi, anak dalam bimbingan guru yang benar. Termasuk kategori anak dalam bimbingan guru yang benar adalah memilih madrasah atau sekolah yang benar. Kenapa saya katakan adakah sekolah yang tidak benar? Insya Allah ada. Sekolah yang selalu menanamkan nilai-nilai
karakteristik, maka insya Allah itu tergolong kategori sekolah yang benar. Tetapi kalau madrasah atau sekolah itu selalu memberikan nilai-nilai radikal, contoh nilai-nilai kapitalis, contoh nilai-nilai di mana anak itu didoktrin hanya golongan ini saja yang benar, maka termasuk sekolah atau madrasah itu tidak benar. Jadi anak dalam bimbingan guru yang benar perlu kita lihat dari backgroundnya, perlu kita melihat dari latar belakangnya, dan perlu kita melihat histori lembaga atau sekolah atau guru tersebut. Baik, yang ketiga adalah doa orang tua. Doa orang tua ini merupakan senjata yang luar biasa. Kenapa saya katakan senjata yang luar biasa? Doa-doa kita pasti, sekali lagi pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita sholat malam, setiap kali sholat wajib, setiap kali kita sholat sunnah, kita kirimkan kepada anak-anaknya, ya Allah nak, mudah-mudahan engkau berkembang menjadi anak yang soleh-soleh, amin. Mudah-mudahan engkau menjadikan pribadi yang berbudi, amin. Mudah-mudahan engkau menjadi pribadi yang bertakwa, amin. Setiap kali anak itu tidur, kemudian kita ngelus-ngelus sambil membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah energi positif kita akan ada terhadap diri anak. Yang keempat, yaitu ikhlas dalam mendidik anak. Saya yakin setiap orang tua pasti memberikan sesuatunya terhadap anak-anaknya. Ini dalam upaya tidak ada hitung-hitungannya. Makanya bahwa saya yakin juga bahwa ikhlas dalam mendidik anak merupakan salah satu faktor untuk membentuk karakter yang soleh-solihah, untuk membentuk karakter yang berbudi, untuk membentuk karakter yang positif. Bapak Ibu rahimakumullah, yang sedikit ini saya sharingkan kepada jenengan semua, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Sekali lagi saya simpulkan bahwa dalam Al-Quran anak itu dipanggil dengan 3 sebutan. Yang pertama adalah aduwun, musuh. Yang kedua fitnatun, cobaan. Yang ketiga adalah qurrata a'yun, yaitu menyenangkan. Kemudian langkah ulama untuk membentuk anak yang solih dan solihah, saya kutip dari berbagai sumber. Yang pertama adalah rezeki halal, kedua anak dalam bimbingan guru yang benar, yang ketiga doa orang tua, dan yang keempat ikhlas dalam mendidik anak. Baik, mudah-mudahan besok bisa bertemu. Kita lihat kondisinya, nanti kalau saya bisa online via video, saya videokan. Kalau saya tidak bisa online via video, maka akan saya buat materi tulisan dan saya post setiap jam 8. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi amal yang bagus, amal yang baik, amal yang positif, dan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi tagline-nya, corona sementara, belajar selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.